Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'du. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah masih sayang kepada kita hingga Allah masih memberikan kita kesempatan, kemampuan untuk bisa melakukan ketaatan. Baru saja kita melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Kita sangat berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ketaatan kita ini diistiqomahkan oleh Allah sampai Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Salat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam teladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan rintangan setelah kematian, kemarin kita sudah sampai kepada bab yang berkenaan dengan tentang kenapa Allah membuat kita tidak bisa mendengar orang yang sedang diazab di dalam kubur kecuali para nabi. Nah, malam hari ini sebelum kita lanjutkan ke bab yang berikutnya, ini kita sudah masuk ke rintangan yang berkenaan dengan fase dari kiamat. Tapi sebelum masuk ke sana, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pengen masuk ke tentang yang berkenaan tentang sholat. Di zaman kita sekarang, zamannya yang boleh dikatakan hampir seluruh tanda-tanda kiamat yang diberitakan oleh Rasulullah SAW itu sudah mulai kelihatan. Dan sebenarnya sudah banyak juga peringatan-peringatan kepada kita. Bahkan ada beberapa masjid, saya dulu pernah, tapi sekarang hilang tuh tulisan di Yarsi, Masjid Yarsi, ya, sudahkah Anda sholat, ya, sholatlah sebelum sekarang hilang tulisannya Pak ya. Di Yarsi dulu ada. Sebenarnya bagus itu, masih ada sih di beberapa masjid yang tulisan gede sekali gitu ya. Sudahkah Anda sholat, sholatlah sebelum disolatkan. Sebenarnya mengingatkan mengingatkan kita, mengingatkan saudara-saudara kita yang menyepelekan sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, padahal kita tahu sholat ini begitu sangat pentingnya. Bahkan salah satu nanti kita akan bahas ada tujuh amalan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Tapi sebelum sampai ke sana, ya,
kita ngebahas tentang sholat dulu ini karena memang masih banyak ya, ada beberapa apa namanya tentang orang-orang yang kalau disuruh sholat banyak ngeyel ya, banyak yang beralasan ini itu dan segala macam. Bahkan sampai ada yang apa namanya pada saat disuruh sholat dia mengatakan buat apa sholat ya, buat apa sholat, toh buktinya orang yang mati itu nggak pernah balik lagi ke dunia katanya ya. Pikiran mereka orang yang mati nggak balik lagi ke dunia berarti mereka udah bahagia gitu ya. Ini artinya orang ini nggak percaya tentang azab kubur ya, bahwa nanti di sana itu ada siksa, ada sengsara, ada bahagia. Jadi mereka mikirnya ya udah bahagia aja gitu. Jadi nggak ada surga, nggak ada neraka, juga nggak ada surga, harganya surga aja ya, adanya surga aja. Bahkan ada juga yang disuruh sholat, diajak untuk sholat, malah ngeyel dengan mengatakan oh, kalau urusan akhirat urusan masing-masing ya. Urusan, pernah dengar kayak gitu ya, urusan masing-masing ya, lo nggak usah ngajarin gue kan gitu ya, kita masing-masing aja deh kan gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga meninggalkan salat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ada dua kitab ya, yang saya tahu ada dua kitab, di kitab Tanbihul Ghafilin, juga ada di kitab Irsyadul Ibad ya, karya Syekh Jainuddin Al-Malibari dalam kitab Fadlis Salatil Maktubah ya. Di sana dijelaskan ada 15 macam siksaan yang akan ditimpakan mereka-mereka yang apa namanya mengabaikan sholat, menganggap enteng sholat, bahkan sampai mereka meninggalkan sholat ya. Ada 15 macam di kitab itu, dan ini semua sumbernya dari Nabi SAW. Pengarang kitab ini cuma sekedar nyusun aja. 15 Pak, 6 di dunia, 3 ketika mati, 3 ketika dikubur, dan 3 ketika dibangkitkan dari kubur. Nah, serem banget tuh ya. Sampai ini nanti ke mana ke saudara-saudara kita yang masih nganggap sholat itu biasa-biasa aja ya, masih nganggap enteng sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 6 siksaan di dunia orang yang menganggap enteng sholat, yang meninggalkan sholat itu ya. Yang pertama, keberkahan umurnya dicabut. Ngerti nggak maksudnya? Orang kalau umurnya, keberkahan umurnya dicabut Bapak Ibu, gara-gara kagak sholat atau menganggap sholat itu enteng, meninggalkan sholat, atau kadang sholat kadang kagak misalkan gitu ya, umurnya keberkahan umurnya dicabut. Maksudnya apa? Dia nggak ngerasain apa namanya kebahagiaan, dia nggak ngerasain. Kalau kita ngelihatnya seolah-olah bahagia, tapi nggak bahagia, banyak banget yang dipikirin ya, dunia lagi capek. Kalau ngelihat orang-orang yang kalau umurnya udah dicabut oleh Allah keberkahannya, capek Bapak Ibu ya. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia nggak bisa menikmati ya, menikmati umurnya yang apa namanya bisa sampai 70, 80 gitu, nggak bisa dia nikmatin. Maaf nih, misalnya ada orang tua yang bilang begini, aduh gue udah capek, gue pengen cepet-cepet mati aja. Itu tanda bahwa di antara
bahwa keberkahan umurnya dicabut sama Allah. Orang kalau umurnya berkah Bapak Ibu, setiap detiknya tuh begitu ada manfaatnya gitu loh. Setiap detiknya ada manfaatnya, ada ada kenikmatan gitu Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf nih, kalau misalnya di antara kita ya hari ini mulai dari tadi subuh kita bangun ya, ada nggak kenikmatan dari setiap detik, setiap menit, setiap jam yang kita rasakan tuh, ada nggak kenikmatan? Kalau ada kenikmatan, itu tanda bahwa Allah belum cabut keberkahan umur kita. Tapi kalau kita ngerasa nggak ada apa-apa gitu loh, seharian tadi itu nggak membekas ya, nggak ada bekasnya, seolah-olah seharian itu Allah kasih kita kesempatan untuk hidup tadi itu ya, dari bangun subuh sampai sekarang dikasih kesempatan, kita masih dikasih kesempatan Bapak Ibu dibangun. Pada saat kita bangun dari tidur malam, bangun pagi, itu kan dibangunkan, kita dihidupkan lagi sama Allah. Itu bukan kebetulan ya. Itu adalah anugerah dari Allah, kesempatan untuk kita benar-benar memanfaatkan hari ini itu untuk melakukan banyak-banyak kebaikan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kalau kita habiskan begitu aja dan akhirnya kita mengatakan aduh cepet banget itu udah maghrib gitu. nggak ada rasanya gitu, itu hati-hati tuh, tanda berkah umur kita dicabut sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi perlu juga ya sholat sholat yang kita lakukan ini ya. Makanya Allah di Quran surat Al-Maun kata-katanya itu fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, bukannya celaka orang yang ninggalin sholat. Celaka orang yang sholat, bukan celaka orang yang ninggalin sholat. Bahkan yang ninggalin sholat lebih celaka lagi. Yang sholat aja Allah bilang celaka. Siapa mereka? Itu dia yang sholatnya lalai ya, nganggap enteng, ntar aja baru adzan ya. Akhirnya udah pengen masuk waktu sholat berikutnya baru gedebak-gedebuk sholat, atau bahkan antar aja deh sholat isanya aja, maghribnya nggak usah misalkan gitu, nganggap enteng banget gitu ya. Atau orang yang celaka, orang yang sholat yang celaka itu adalah orang yang yura'u, yang sholatnya pamer, sholatnya ya pengen dibilang ya gitu deh ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang setan itu suka saya pernah diskusi sama seseorang gitu, lalu dibilang saya takut kalau saya rajin ke masjid sholat, karena selama ini saya nggak ke masjid, sholat di masjid gitu, saya takut nanti orang-orang bilang lo sok suci lo kan gitu ya, sok apa kan gitu. Itu sebenarnya bisikan setan. Saya yakin orang-orang di masjid yang rajin berjamaah di masjid ngelihat ada jemaah baru yang rajin, nggak ada tuh pikiran seperti itu. Benar apa benar? Nggak ada. Yang ada alhamdulillah akhirnya dia ke masjid kan gitu kan, alhamdulillah. Dan kita doain mudah-mudahan istiqomah kan gitu. Nggak ada kita bilang jangan-jangan ada mau gitu kan gitu. nggak ada pikiran seperti itu, nggak ada ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi orang yang melalaikan sholat, orang yang apalagi meninggalkan sholat, dicabut keberkahan umurnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dihilangkan tanda-tanda kesolehan di wajahnya. Jadi kalau kita ngelihat ya nggak boleh juga sih kita mantengin wajah orang kan gitu ya. Ketahuan orang kagak pernah sholat, enggak gitu juga. Tapi kelihatan Ipan Wari ya, kelihatan orang yang melalaikan sholat, orang yang menganggap sholat itu biasa-biasa aja, mengentengkan sholat itu, kelihatan Bapak Ibu, kelihatan ya. Kelihatan banget dari wajahnya itu kelihatan. Yang ketiga, segala amal baiknya tidak akan mendapatkan pahala. Ya. Awwalu ma yuhasabu 'alal abdi salat.
yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah salat. Fa in saluhat saluhat amal, wa in fasadat fasadat amal. Bahkan dalam riwayat yang lain, wa in saluhat ya faqad aflaha wa anjaha, ya. Kalau salatnya baik, maka baik semua amal-amal yang lainnya. Kalau salatnya benar, maka Allah akan memberikan anjaha wa aflaha, kesuksesan hidup dunia dan akhirat, bahagia. Tapi kalau orang yang kagak salat, maka fasadat amalu, seluruh amal-amalnya jadi fasad, jadi ya angus, hilang. Ibarat apa ya, salat ini jadi barometer Pak Bu, salat ini jadi barometer, jadi ukuran diterima apa enggaknya amalan-amalan kita yang lain, puasa kita, sedekah kita, haji, umroh kita, apa segala macam ibadah-ibadah itu menjadi barometer diterima apa kagaknya tergantung kita salat kita. Allahu Akbar. Yang keempat, doanya nggak dikabulkan. Doanya nggak dikabulkan. Orang yang anggap remeh salat, apalagi meninggalkan salat, doanya nggak dikabulkan. Tidak mendapatkan, dan yang kelima, tidak mendapatkan bagian doa dari doa orang-orang soleh. Kan gitu tuh. Wali jami'il mu'minina wal mu'minat, kan gitu ya. Wal muslimina wal muslimat. Nah, orang-orang muslim yang meninggalkan salat, ya, itu nggak dapat bagian itu. Kemarin waktu malam Jumat yang lalu, yang harusnya saya ngisi nggak jadi ngisi, saya ceritain tentang mimpi orang soleh itu yang mungutin itu, ya. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang keenam, ini bahaya banget nih, akan dibenci oleh kebanyakan orang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedangkan 3 siksaan, ya baru 6 tadi ya, 9 lagi. Yang 9 itu 3 ketika dia mau meninggal dunia. Yang pertama, mati dalam kondisi hina, mati dalam kondisi lapar, dan yang ketiga mati dalam kondisi haus. Serem Bapak Ibu. Orang yang meremehkan salat, orang yang meninggalkan salat, yang menganggap salat enteng, nanti waktu matinya mati dalam kondisi terhina, lapar, haus. Udah, kalau udah begitu setan makanannya tuh, ya. Ditawarin sama, dalam hadis kan orang yang dalam keadaan sakratul maut itu hausnya luar biasa, laparnya luar biasa. Nah, setan tuh ikut di situ, andil, memberikan tawaran-tawaran. Kalau kita terima, selesai sudah. Ingat, saya pernah ceritain tentang kisahnya siapa? Allahu Akbar. Imam Ahmad bin Hanbal siapa ya? Yang apa? Astagfirullahaladzim, lupa. Saya pernah cerita ya. Yang anaknya astagfirullahaladzim. Imam Ahmad ya? Iya, Imam Ahmad bin Hanbal waktu mau meninggal, ya, dia berteriak-teriak gitu, ya, berteriak ada yang keluar dari kata, dari mulutnya, di antaranya dia mengatakan enggak gitu ya, enggak maksudnya pada saat itu anaknya nanya bahwa Imam Ahmad itu pada saat itu sedang diiming-iming, ditawarin sama syaitan laknatullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan dikatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat nanti dia akan merasakan hausnya itu luar biasa, bahkan sampai kalau dikasih air selaut pun dia nggak akan ngerasain puas untuk minum itu, saking hausnya itu, dahaganya luar biasa Bapak Ibu pada saat meninggal dunia, pada saat mau meninggal dunia. Yang ketiga yaitu 3 siksaan di kubur. Orang yang meninggalkan sholat, pertama, kuburnya menyempit. Kita sudah bahas hadisnya, ya.
Sampai Nabi mengatakan tulang-tulang rusuknya itu saling bersimpangan itu karena digencet sama bumi, ya. Terus kuburnya dipenuhi dengan api, ya. Sehari-harinya hidup bergelimangan di atas bara api. Dan yang ketiga, nanti di kuburnya itu Allah akan mengutus ular yang namanya Asjaul Aqra. Gedenya luar biasa. Wih, serem Bapak Ibu, ya. Ini orang yang menyembelihkan sholat. Subhanallah. Dan 3 siksaan yang tiganya, yaitu ketika dibangkitkan dari kubur di padang mahsyar. Yang pertama, nanti dihisab dengan hisab yang sangat berat, dibenci oleh Allah, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah tabaraka wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka salat nih, ya. Sama-sama kita mengingatkan saudara-saudara kita, khususnya keluarga kita. Khususnya keluarga kita. Anak, istri kita, ya. Ya, tetangga kita, saudara-saudara kita, diingetin terus. Jangan pernah menyepelekan salat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa sih amalan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur? Kita udah bahas di Quran surat Al-Mu'minun, ya, surat ke-23 ayat 45 dan ayat 46. Ya, di situ dikisahkan tentang Fir'aun, ya, dan kaumnya. Fir'aun dan kaumnya nanti akan disiksa dengan azab yang luar biasa buruknya. Bahkan di ayat itu surat Al-Mu'minun 45 dan 46 itu nanti Fir'aun dan pengikutnya itu akan dinampakkan oleh Allah setiap pagi dan petang, ya, yaitu neraka. Dan nanti pada hari pada hari kiamat, Fir'aun dan pengikutnya itu akan dikatakan kepada mereka, kepada Fir'aun dan pengikutnya, masuklah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentang seorang budak, ya, budaknya Utsman bin Affan yang bernama Hani. Ketika Utsman berhenti di sebuah kuburan, lalu beliau menangis, ya, sampai jenggotnya basah itu, ya. Dan ditanya, ya Utsman, ketika disebutkan surga dan neraka engkau tidak nangis, namun ketika engkau malah menangis ketika berdiri di depan kubur. Mengapa? Maka Sayyidina Utsman bin Affan menjawab, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling mengerikan dibandingkan azab kubur. Ini pernah kita bahas di sini, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan kita tahu kubur itu adalah pintu awal untuk kita bisa memastikan nanti di akhirat bahagia apa kagak, ya di kubur. Kalau di kubur kita mendapatkan nikmat, maka bisa dipastikan nanti di sana juga kita nikmat. Tapi kalau di kubur kita udah disiksa, ya selesai, ya, dibangkitkan juga nanti kita ya akan sengsara, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam tentang riwayat ada di hadis Muslim itu tentang pertanyaan malaikat Jibril. Hadisnya cukup panjang, ya, yang tentang mengenal Nabi Muhammad SAW. Jawaban di antara jawaban malaikat di dalam kubur itu adalah ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Apa yang kau tahu tentang laki-laki ini? Maksudnya nanti di kubur kita ditanya tentang Rasulullah SAW. Kenal nggak kita sama dia? Ya, tahu nggak kita tentang Rasulullah SAW? Kalau kita jawab nggak tahu, seperti orang kafir mengatakan, saya nggak tahu dia, saya nggak kenal dia,
saya cuma pernah dengar dia tuh begini gitu. Udah selesai ya, habis sudah. Maka akan diperlihatkan neraka seperti Fir'aun setiap pagi setiap petang. Tapi kalau kita bisa menjawabnya dengan Muhammadur Rasulullah atau dengan mengucapkan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah atau cukup dengan Muhammadur Rasulullah, maka Rasulullah menggambarkan di hadis surat Imam Muslim nomor 2828 kalau salah ya. Ya. Nah, itu Rasulullah mengabarkan kalau kita bisa menjawab bahwa itu adalah Muhammadur Rasulullah, maka Allah akan bentangkan ya. Allah akan lebarkan kuburan kita, Allah akan bentangkan itu sehingga kita bisa melihat tempat kita di surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wow, nikmat luar biasa. Apalagi kalau kita benar-benar memelihara salat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 7 amalan ini ya, kita cepetin aja, udah pengen masuk ya. Yang pertama, 7 amalan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas dalam beramal. Ini saya nggak usah saya sebutkan, nggak usah diterangkan. Judulnya ikhlas ini gampang diucapin, tapi apa namanya, berat dipraktekinnya ya. Ikhlas gue, tapi sininya masih ya, berusaha aja, kita berusaha gimana caranya. Setiap kita melakukan amalan apapun itu, maka harus dibarengi dengan keikhlasan yang luar biasa. Karena itu subhanallah. Yang kedua yaitu mengikuti sunnah ya, Nabi kita Muhammad SAW. Saya waktu itu setuju tuh Pak Ismail pernah nge-share tentang bacaan ruku ya, macam-macam. Dulu kita pernah ngebahas tentang variasi bacaan sholat Nabi SAW. Pernah kita ngebahas ruku, bacaan ruku sujud Nabi itu banyak ya. Dan jangan sampailah kita dari kecil sampai kita tua masih subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la itu melulu yang dibaca. Janganlah ya, baca juga yang lain ya. Nah, ini dalam rangka menjaga sunnah. Jadi jangan bilang kalau yang bacanya subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli misalkan gitu ya. Nah, itu berarti Muhammadiyah. Enggak, itu bacaan Nabi. Atau yang membaca subuhun kudusun rabbul malaikati waruh, itu juga bacaan ruku, itu bacaan sujud juga ya. Itu persis misalnya enggak gitu ya, itu bacaan Nabi. Jadi kita mulailah ya cari tahu tentang variasi bacaan-bacaan sholat Nabi kita Muhammad SAW, sehingga sholat yang kita lakukan tuh nggak bosen, ada variasinya. Kita antara salat maghrib tadi subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Nanti pada saat salat isya-nya subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli kan gitu ya. Atau nanti subuhun kudusun rabbul malaikati waruh, itu biasa dalam hadis Nabi kalau subuh bacanya itu tuh ya kan gitu. Silakan, dan masih banyak lagi yang lainnya ya, masih banyak lagi yang lainnya. Doa iftitah, jangan wajah tuh melulu, banyak Allahumma ba'id baini wa baina ya. Jadi sunnah, menjaga sunnah ini ternyata selain bentuk kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga ini bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Yang ketiga yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur adalah menjaga kesucian dari najis. Ini pernah kita bahas nih ya, yaitu tentang al-baul ya, tentang al-baul, tentang pipis ya, tentang kencing. Luar biasa ya, gara-gara ini aja hadisnya kita pernah bahas itu ya, gara-gara kencing orang itu mendapatkan siksa di dalam kubur. Jaga ya kesucian diri. Yang keempat, doa ya.
Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid. Ini doa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya ngajarin ke murid-murid saya setiap praktek sholat setiap hari Jumat tuh anak-anak TK, TPA itu praktek sholat, dan setiap mengucapkan tahiyat fil alamina innaka hamidum majid, mereka nggak sabuliin salam sebelum baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini dihafalin Bapak Ibu. Ini doa sebelum salam ini itu nggak pernah ditinggalin sama Nabi. Nabi aja nggak ninggalin, masa kita kagak baca? Jadi setelah fil alamina innaka hamidum majid, jangan langsung salam, baca ini dulu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku mohon kepadamu lindungi aku dari azab jahannam, dari azab neraka jahannam. Wa min adzabil qabri, dari azab kubur, minta sama Allah. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan fitnah mati. Bapak Ibu, bahkan saya pernah dengar Ustadz Adi Hidayat itu ngebahas tentang ini. Orang yang rajin baca doa ini Bapak Ibu sebelum salam, ya, berlindung kepada Allah dari fitnah mahya wal mamat, fitnah hidup dan mati ini, itu subhanallah, orang itu akan dijaga sama Allah selama hidupnya dari fitnah. Bahkan nanti pada saat dia mati dijaga sama Allah dari kematian yang tadi itu, hina, lapar, haus. Makanya jangan disepelekan Ibu, Pak, ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal, dan yang terakhir wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini Nabi pernah mengatakan bahwa, kata Nabi, kabar dari Nabi, nabi-nabi yang dulu aja itu selalu ngajarin umatnya agar berlindung dari fitnah dajjal. Jadi semua nabi termasuk Nabi Muhammad SAW nyuruh kita umatnya supaya berlindung dari fitnah dajjal. Kapan? Sebelum salam Bapak Ibu. Setiap sholat sebelum salam minta sama Allah wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini 4 perlindungan ini. Yang belum hafal ayo dihafalin, ya. Dihafalin. Ini bisa nyelamatin kita dari bukan cuma siksa kubur. Yang kelima itu rutin membaca surat Al-Mulk setiap malam kalau bisa, ya. Ya, rajin deh baca surat Al-Mulk, ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli, ya. Saya kalau lagi baca surat Al-Mulk jadi ingat Ustadz siapa tuh yang meninggal. Ya. Surat Al-Mulk Bapak Ibu, ya. Tiap malam kalau bisa. Dan yang keenam, banyakin amal soleh. Yang ketujuh, menjauhi dosa dan fitnah. Banyakin amal soleh sekecil apapun Bapak Ibu. Walaupun kita di jalan ngelihat ada paku, ada apa yang bisa ngalangin, membuat orang jadi susah dan segala macam. Yang ringan-ringan aja, termasuk senyum kepada orang pada saat kita ketemu, senyum, kita nggak kenal ya kita senyum, ya subhanallah. Sekecil apapun amal soleh jangan pernah diremehkan, karena bisa jadi yang kecil-kecil amal soleh yang kecil-kecil itu yang ternyata bisa nyelamatin kita, ya. Dan yang ketujuh, dosa sama fitnah Bapak Ibu, ya. Bapak ikhlas Pak, iya. Makanya dahsyat gitu. Karena kecil jadi ikhlasnya tuh dalam banget gitu ya. Beda sama yang gede-gede. Amal soleh yang gede-gede itu ikhlasnya agak berat, ya. Kalau senyum kan ikhlas banget kita kalau senyum. Kecil, ya, tapi karena ikhlasnya dalam, subhanallah, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya saya pengen ngebahas tentang nasihat Nabi, tapi waktunya udah nggak cukup, ya, tentang kepada umatnya di yang saat ini kita berada di akhir zaman ini, karena fitnahnya luar biasa Bapak Ibu. Tapi insya Allah nanti di lain waktu.
Dan saya rasa saya cukupin dulu. Udah masuk ya waktu sholat? Masih ada berapa menit lagi? Ya mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan monggo. Iya silakan. Lalu ada yang nanya ini depan. Ya monggo monggo. Misalnya ada orang yang hafal surat An-Nur terus dia baca sambil jalan boleh nggak? Dia nggak membaca pakai kitab tapi dia hafal. Iya kalau orang hafal silakan baca di mana aja, asal jangan di tempatnya setan, ya di kamar mandi, asal jangan itu ya. Pada saat dia naik motor, dia lagi nyupir, pada saat dia lagi jalan kemana gitu, lagi perjalanan pengen ke sekolah, pengen kemana, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal, silakan aja gitu ya, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Namanya juga itu kalau kita lagi naik kereta tuh kadang-kadang banyak tuh penghafal ya, dia apa komat kan, lu lagi ngapalin tuh lagi murojaah itu kan gitu, nggak apa-apa, bagus, silakan ya, nggak masalah, asal jangan di tempat yang dilarang seperti kamar mandi. Gus silakan Gus, apa Gus? Ustaz kemarin bilang tentang orang yang mengurutin hahalat. Oh iya iya Gimana kalau orang tuanya itu masih kafir dan syirik Ustaz? Nyampaikan doanya iya. sama orang tuanya itu Ustaz, terus bila dia mati terus gimana kalau masih hidup Ustaz? Doanya nyampe nggak Ustaz? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pernah orang-orang ateis pernah dengar nggak tentang kisah mahasiswa sama dosennya yang kisah tentang apa sih, bahwa orang-orang kafir ya itu amalnya kagak diterima gitu loh, katanya Tuhan itu nggak adil kan gitu kan, masa dia nyumbang tanahnya buat fasilitas umum, dia nyumbang apa misalnya, masa nggak diterima kan gitu, berarti Tuhan kagak adil. Nah lalu logikanya itu kan diibaratkan seperti orang kuliah, dia ikut kuliah gitu ya, dia ikut kuliahan dari semester 1 sampai semester 10 ya, 5 tahun, semester 10 dia ikut kuliah. Nah pada saat wisuda dia gak wisuda, kagak diakuin sama universitas. Kenapa? Nggak terdaftar. Dia cuma ikut kuliah doang tapi nggak terdaftar sebagai mahasiswa ya. Nggak tahu tuh kalau itu urusan siapa tuh ya. Kalau nggak terdaftar dia ikut kuliah nggak diakuin ya kan gitu, mau gimana pun mau apa alasan apa nggak bakalan diakuin. Tapi kalau dia terdaftar ya, dia ikut kuliah, dia terdaftar, maka dia pun akan diakui, dapat ijazahnya diakui dan seterusnya. Sama seperti orang Islam sama orang kafir. Passwordnya untuk amalan-amalan kita diterima apa kagak, kuncinya untuk diterima apa kagak ya, kita masuk surga apa kagak ya, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat itulah kuncinya. Orang kalau udah bersyahadat, bahkan Nabi menjamin walaupun dalam hatinya ada sebesar zarrah itu kan digambarkan atom tapi lebih kecil lagi, walaupun kecil banget dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah, jaminannya masih diselamatkan, masuk surga bahkan, walaupun nanti habis disiksa dulu di neraka gitu. Tapi kalau udah nggak ada kalimat la ilaha illallah dalam hatinya, dia kafir, dia kagak ngakuin Allah sebagai Tuhannya, ya udah, dia nggak bakalan dapat apa-apa, dia nggak, passwordnya itu kok dia nggak bakalan diterima. Doanya anak ke orang tuanya yang kufur, yang kafir, nggak nyambung, kagak nyampe. Bahkan sampai dia melakukan kebaikan sebesar apapun kebaikan yang dilakukan di dunia, nggak bakalan seperti debu di atas batu lalu tertiup angin, selesai, hilang, nggak bekas sama sekali. Makanya kasihan Pak,
Artinya kita bersyukur kepada Allah, dijadikan orang yang beriman. Makanya iman ini nikmat Allah yang paling gedenya, luar biasa, nikmat yang nggak terbatas. Subhanallah, bersyukur banget kita. Bahkan sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada bagus tuh, saya pernah nonton gini. Ternyata kalau doa kita, ya Allah mudahkan saya untuk dapat pekerjaan ini itu, ya Allah tolong saya begini-begini, itu ternyata doa yang negatif. Kalau pengen doa kita yang positif, itu ternyata bukan begitu cara doanya. Doanya, ini ada anak muda yang sukses ya, dibilang gini doanya, ya Allah, aku bersyukur kepadamu, Engkau berikan aku kehidupan, umur, ya, Engkau berikan aku kesehatan. Ya Allah, jadikan rasa syukurku ini untuk aku bisa bermanfaat di dunia. Dengan ini sebutin gitu. Jadi ternyata itu doanya, doa yang positif yang kayak gitu. Bersyukur dulu. Ungkapkan rasa syukurnya kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dikasih hidup hari itu, dikasih kesehatan, minta sama Allah dengan rasa syukur itu, baru minta begini gitu. Itu doa yang positif, dan itu berhasil dia lakukan, itu berhasil dia. Karena selama ini dia doanya begitu dulu, ya Allah saya minta ini dong, ya Allah lindungi saya begini dong, jadi langsung aja kan gitu. Jangan, bersyukur dulu, minta sama Allah, ungkapkan rasa syukur kita dulu kepada Allah, baru minta. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pengen tutup dengan kita lihat ada saudara kita nih, Agus ya. Gus, kamu selama ini pandangan kamu gelap ya? Ini, maksud tahu susu gak tenangnya? Apa tuh? Kayak putih susu gitu. Oh gitu ya, kayak susu gitu ya. Lampu neon, Oh, saking terangnya. jadi benar-benar nggak ini ya, nggak ada kelihatan sama sekali gitu ya? Nggak ya? Alhamdulillah kalian Ustaz. Yang marah-marah juga nggak kelihatan Ustaz. Alhamdulillah sih. Pak, dunia itu kayak Agus tuh Pak. Dunia itu kayak Agus, ya. Jadi kalau kita nolongin Agus, ya, nolongin Agus untuk keluar, nolongin Agus untuk ini segala macam itu, itulah gambaran dunia itu seperti itu Bapak Ibu. Kita ini seperti dibutakan. Hidup di dunia ini kita seperti dibutakan oleh dunia, ya, seolah-olah yang namanya kerja dari pagi sampai malam, ngejar ini ngejar itu segala macam, pokoknya apa-apa dunia itu sama seperti orang yang buta, ya, sama seperti orang yang buta. Sampai dunia mengatakan, kalau kita dibisikin tentang akhirat, dunia bilang gini, dunia itu akhirat itu kecil, sepele, nggak ada apa-apanya gitu. Tapi kalau Masya Allah ya, kalau kita dituntun ya, dituntun dengan iman ya, kita dituntun dengan iman, maka iman Islam kita itulah yang nerangin kebutaan kita dari dunia. Bapak Ibu, kalau nggak ada iman sama Islam kita, Islam kita nggak ada dalam diri kita, kita ini udah terjebak, udah buta dunia kita ini, dibutakan sama dunia. Yang bisa nerangin kita begini, bisa melakukan amal ini segala macam, itu iman Islam kita. Makanya bersyukur banget, Masya Allah, bersyukur banget Bapak Ibu ya. Dengan iman Islam kita itu, ini akan menyelamatin kita, bukan cuma di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.